Halo semuanya, pada materi ke-8 mata kuliah Advanced Information System Analysis and Design, kita akan belajar tentang multilayer sequence diagram. Multilayer sequence diagram merupakan sebuah arsitektur klien atau server yang membagi aplikasi menjadi view layer, business logic layer, dan data layer. Multilayer sequence diagram ini dibuat berdasarkan first cut sequence diagram. Notasi yang digunakan baik pada sistem sequence diagram, first cut sequence diagram, dan multilayer sequence diagram masih sama. Pada multilayer sequence diagram ini, software aplikasi akan terbagi menjadi 3 lapisan yang saling berinteraksi. Yang pertama ada view layer, yang merupakan bagian dari multilayer arsitektur yang mengandung user interface. Kedua, ada business logic layer, atau biasa dikenal dengan domain layer. Lapisan ini berisikan program yang mengimplementasikan peraturan dan proses bisnis. Ketiga, ada data layer. Layer ini merupakan bagian dari multilayer arsitektur yang berinteraksi dengan data. Berikut adalah ilustrasi dari cara bekerjanya multilayer sequence diagram. Pertama, request user akan disampaikan di view layer, di mana user akan berinteraksi dengan UI untuk menyampaikan request-nya. Kemudian, dari view layer akan berubah menjadi information request yang disampaikan kepada domain layer. Disinilah domain layer berperan untuk mengatur data akses mana request ini akan dilanjutkan. Selanjutnya, data layer yang akan di-request akan memberikan output-nya yang kemudian akan disampaikan melalui domain layer ke view layer, kemudian kembali kepada user. Berikut adalah 3 langkah untuk membuat multilayer sequence diagram. Pertama, membuat first cut sequence diagram. Kedua, merancang view layer. Ketiga, merancang data access layer. Pada langkah pertama, yaitu membuat first cut sequence diagram, Anda dapat menonton cara membuatnya pada video sesi sebelumnya. Langkah kedua, merancang view layer. Proses untuk menambahkan view layer hanya dengan menambahkan objek untuk setiap formulir input atau layar. Cara penulisan view layer adalah seperti contoh berikut. Kurung siku buka 2 kali, boundaries, kurung siku tutup 2 kali, titik 2, nama use case view. Langkah ketiga, merancang data access layer. Pada langkah ini, kita akan menambahkan data akses untuk setiap objek yang dipakai. Prinsip pemisahan tanggung jawab adalah faktor pendorong di balik desain data access layer ini. Pada sistem yang besar dan kompleks, perancang membuat desain 3 lapis, termasuk kelas yang tanggung jawab satu-satunya adalah mengeksekusi pernyataan database SQL, mendapatkan hasil query, dan memberikan informasi ke lapisan domain. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembuatan multilayer sequence diagram, selain ada tambahan view layer dan data layer, sebelum membuat metode read data, perlu dilakukan metode init ke arah objeknya untuk inisialisasi objeknya, dan juga metode read ke arah objek DA-nya untuk meread atau membaca objek DA-nya. Selanjutnya, setelah dilakukan save data pada objek, maka perlu juga dilakukan save DA ke objek DA-nya. Hal ini juga berlaku apabila ada save data pada detail objek, maka perlu juga dilakukan save detail DA pada detail DA. Terakhir, setelah melakukan update data pada objek, maka perlu dilakukan juga update DA kepada objek DA yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya, kita akan langsung praktek ke contoh soal. Berikut adalah contoh soal playzone. Dan berikut adalah use case diagram dari playzone. Pada contoh soal kali ini, kita akan membuat multilayer sequence diagram dari use case create form pengisian saldo dan create form penukaran kupon. Ini adalah first cut sequence diagram dari use case create form pengisian saldo. Untuk membuat multilayernya, pertama, seperti biasa akan ada aktor, controller, dan objek-objeknya yang akan dipakai. Kemudian, kita akan menambahkan view layernya dan juga data access layernya. Kemudian, sesuai dengan pesan first cut sequence diagram yang pertama, kita akan membuat input message dari aktor ke sistem boundaries, yaitu menggesek kartu dengan parameter ID kartu. Kemudian, dilanjutkan dari sistem boundaries ke controller.
Kemudian, dari sini sistem akan melakukan inisialisasi objek terlebih dahulu, yaitu create pengisian saldo ke objek kartu, lalu ke objek pengisian saldo sesuai dengan navigation visibility. Kemudian, reply message-nya berupa objek yang telah diinisialisasi, yaitu pengisian saldo. Setelah diinisialisasi, selanjutnya sistem akan get data kartu. Nah, pada multilayer sequence diagram ini, sebelum dilakukan get data, perlu dilakukan inisialisasi objek dengan message init, kurung buka kurung tutup, ke objek kartu, dan juga read, kurung buka kurung tutup, ke kartu DA. Kemudian, baru bisa dilakukan get data dengan parameter ID kartu ke objek kartu. Dari sini, reply message dari objek kartu adalah data-data kartu yang dibutuhkan, yaitu ID kartu dan saldo kartu. Kemudian, reply message dari controller ke system boundaries adalah ID kartu, saldo kartu, dan juga objek pengisian saldo yang sebelumnya telah diinisialisasi. Begitu juga dari system boundaries kembali ke controller. Reply message-nya adalah ID kartu, saldo kartu, dan juga objek pengisian saldo. Lalu, petugas akan menekan tombol save, dan message kedua yang muncul adalah save pengisian saldo dengan parameter data-data yang ada di form pengisian saldo. Message yang sama juga akan dilanjutkan dari system boundaries ke controller. Lalu, controller akan meneruskan message ini ke objek yang bersangkutan, yaitu objek pengisian saldo. Pada multi-layer sequence diagram ini, perlu kita ingat juga kalau setelah save pada objek, akan dilakukan save DA pada DA yang bersangkutan. Pada kasus ini, berarti ke pengisian saldo DA. Kemudian, reply message dari objek ke controller adalah data-data yang akan ditampilkan di UI. Selanjutnya, sistem akan melakukan update saldo kartu dengan parameter ID kartu dan saldo kartu. Message-nya dimulai dari controller ke objek kartu, kemudian dilakukan update DA ke DA kartu yang bersangkutan. Kemudian, data ID kartu dan saldo kartu yang telah terupdate akan muncul dalam bentuk reply message dari objek kartu ke controller, kemudian dari controller ke system boundaries. Reply message-nya adalah data-data yang akan ditampilkan di UI. Begitu juga reply message dari system boundaries kembali ke aktor yaitu petugas. Itu adalah multi-layer sequence diagram untuk use case pengisian saldo. Selanjutnya, kita akan membuat multi-layer sequence diagram untuk use case penukaran kupon. Ini adalah first cut sequence diagram dari use case create penukaran kupon. Untuk membuat multi-layernya, sama pada seperti step sebelumnya. Pertama, akan ada aktor, controller, dan objek-objeknya yang akan dipakai. Kemudian, kita akan menambahkan view layernya dan juga data access layernya. Kemudian, sesuai dengan pesan first cut sequence diagram yang pertama, kita akan membuat input message dari aktor ke system boundaries, yaitu menggesek kartu dengan parameter ID kartu. Kemudian, dilanjutkan dari system boundaries ke controller. Kemudian, dari sini, sistem akan melakukan inisialisasi objeknya terlebih dahulu, yaitu create penukaran kupon ke objek kartu, lalu ke objek penukaran kupon sesuai dengan panah navigation visibility. Kemudian, reply message-nya berupa objek yang telah diinisialisasi, yaitu penukaran kupon. Setelah diinisialisasi, selanjutnya sistem akan get data kartu. Nah, pada multi-layer sequence diagram ini, sebelum dilakukan get data, perlu dilakukan inisialisasi objek dengan message init, kurung buka kurung tutup, ke objek kartu, dan juga read, kurung buka kurung tutup, ke kartu DA. Kemudian, baru bisa dilakukan get data dengan parameter ID kartu, ke objek kartu. Dari sini, reply message dari objek kartu ke controller adalah data-data kartu yang akan dibutuhkan, yaitu adalah ID kartu dan kupon kartu. Kemudian, reply message dari controller
ke sistem boundaries adalah ID kartu, kupon kartu, dan juga objek penukaran kupon yang telah diinisialisasi sebelumnya. Begitu juga, reply message dari sistem boundaries kembali ke aktor atau petugas adalah ID kartu, kupon kartu, dan juga objek penukaran kupon. Selanjutnya, pada message yang kedua, petugas akan melakukan add atau choose item barang yang akan ditukarkan dengan kupon. Pada sistem playzone ini, asumsi yang ada pada UI adalah untuk menambahkan quantity, maka petugas akan mengetuk gambar item yang akan dipilih beberapa kali sesuai dengan jumlah quantity yang diminta. Maka dari itu, message yang muncul adalah add penukaran kupon dan parameternya hanya berisi ID hadiah dan nama hadiah saja. Kemudian, message ini akan dilanjutkan dari sistem boundaries ke controller, dan controller akan melanjutkan message ke objek yang bersangkutan, yaitu adalah objek penukaran kupon. Selanjutnya, sistem akan create detail dengan parameter ID hadiah dan nama hadiah. Kemudian, sistem akan get data hadiah. Dan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sebelum get data, pada multilayer sequence diagram ini perlu dilakukan init ke objek hadiah dan juga read ke hadiah DA. Kemudian, baru boleh dilakukan get data hadiah dengan parameter ID hadiah. Kemudian, reply message yang muncul dari objek hadiah ke detail penukaran adalah data-data yang dibutuhkan dari objek hadiah, yaitu nama hadiah dan juga kupon hadiah. Kemudian, reply message yang sama akan muncul dari detail penukaran ke penukaran kupon. Dan dilanjutkan dari objek penukaran kupon ke controller, lalu dari controller ke sistem boundaries, dan dari sistem boundaries kembali ke aktor atau petugas. Karena add data hadiah ini dapat dilakukan berkali-kali, maka kita akan memberi fragment loop pada message kedua ini, yang artinya bahwa message ini dapat dilakukan berkali-kali. Terakhir, pada message ketiga ini akan dilakukan save data penukaran kupon pada saat si petugas mengeklik button save. Maka dari itu, message yang muncul adalah save penukaran kupon dengan parameter berisikan data-data yang akan di-save, yaitu ID kartu, tanggal penukaran, dan total kupon. Kemudian, message yang sama juga akan dilanjutkan dari sistem boundaries ke controller. Selanjutnya, controller akan menyampaikan pesan ke objek yang bersangkutan, yaitu objek penukaran kupon. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa pada multilayer sequence diagram ini, setiap kali ada save objek, maka akan dilakukan save DA pada objek DA. Selanjutnya, sistem akan save detail dengan parameter ID kartu, kupon kartu, nama hadiah, dan kupon hadiah.
Kemudian di-save juga DA-nya dengan message save detail DA. Selanjutnya, sistem juga akan melakukan update stok. Message-nya adalah update stok dengan parameter ID hadiah dan munculnya dari objek detail penukaran ke objek hadiah. Lalu, dilakukan juga update DA pada objek hadiah DA. Dari sini, stok yang telah terupdate akan muncul dalam bentuk reply message dari objek hadiah ke objek detail penukaran. Lalu, dilanjutkan dari detail penukaran ke penukaran kupon. Dari objek penukaran kupon ke controller, reply message-nya adalah stok yang telah terupdate dan juga ID penukaran kupon. Tidak lupa, sistem juga akan mengupdate total kupon dengan message update kupon dan parameternya adalah ID kartu dan total kupon. Kemudian akan dilakukan update DA ke objek kartu DA. Lalu, reply message-nya dari objek kartu ke controller adalah ID kartu dan juga kupon kartu yang telah terupdate. Lalu, dari controller ke system boundaries adalah data-data yang akan dimunculkan di UI, yaitu ID penukaran kupon, stok yang telah terupdate, ID kartu, dan juga kupon kartu. Reply message yang sama juga akan muncul dari system boundaries kembali ke aktor atau petugas. Dan itu adalah cara membuat multi-layer sequence diagram untuk use case penukaran kupon.